Gaza ini mau direkonstruksi secara ekonomi atau politik. Ya. Yang dibutuhkan Gaza Palestina adalah rekonstruksi politik sebagai simbol kedaulatan sebagai negara. Tujuannya obsesinya Pak Prabowo kan Indonesia bergabung ke situ supaya ada pihak yang memperjuangkan hak-hak Palestina. Hak-hak Palestina. Tapi masalahnya sekarang, apakah Indonesia mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pickup. Pemirsa, Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah mendeklarasikan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian dalam acara World Economic Forum di Davos pada 22 Januari 2026 kemarin. Nah, Dewan Perdamaian ini pemirsa digadang-gadang menjadi upaya terbaru untuk menyelesaikan konflik yang ada di dunia, khususnya konflik berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Nah, dalam momen tersebut pemirsa, Indonesia juga turut menyampaikan atau mendeklarasikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian tersebut dengan penandatanganan piagam Board of Peace itu. Nah, dalam hal ini pemirsa, ini menjadi isu perbincangan ya. Banyak yang bertanya-tanya, sudah ada Dewan Keamanan PBB kok dibentuk lagi Dewan Perdamaian. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena dalam beberapa pemberitaan dikatakan bahwa salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perdamaian ini adalah karena mekanisme perdamaian yang sudah ada sejak lama itu dinilai kurang efektif atau dinilai cenderung lambat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia ini. Nah, pemirsa, untuk membahas kemudian pertanyaan yang mendasar tentunya yang kita semua ingin tahu sebenarnya, apakah Board of Peace ini memang dibentuk sebagai solusi perdamaian dunia atau justru ini menjadi strategi politik baru Donald Trump untuk membentuk geopolitik dunia yang baru. Ini tentunya menjadi menarik dan kita akan sama-sama mendengarkan pandangan dari dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV Bapak Dr. Andes Petrus Lumumba MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya. Ini menjadi isu yang lagi hangat diperbincangkan nih Pak, soal Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Mungkin bagi pemirsa yang belum familiar ya dengan istilah ini, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, Board of Peace ini sebenarnya apa dan apa latar belakang didirikannya oleh Trump? Dari berbagai literatur maupun audiovisual yang saya ikuti, itu khusus di Indonesia memang menimbulkan pro kontra. Pro kontra. Ada yang memaklumi kalau Presiden Prabowo ikut menandatangani, tapi ada yang berpikir ini Indonesia mau apa? Mau ikut-ikutan atau dengan sepak terjangnya Donald Trump. Menurut juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Board of Peace ini dibentuk memang direkomendasi atau diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB. Oke. Diberi mandat menurut pengakuan dia, klaim dia. Okay. Tapi ini kan orang bertanya, Dewan Keamanan kita memang pikir terdiri dari 5 negara pemilik hak veto. 4 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Cuma Amerika yang belum. Dalam pandangan Amerika sebagai negara yang mengaku dirinya adidaya, superpower, penguasa tunggal di dunia. Apalagi kalau Amerika itu dipimpin oleh presiden dari kalangan republik. Itu hanya Amerika satu-satunya di dunia yang punya power. PBB itu memang dikesampingkan. Itu sudah menjadi paradigma politik luar negeri Amerika. PBB organisasi internasional itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Iya, kalaupun ada itu kan ujung-ujungnya 2/3 dana yang dibutuhkan untuk biaya operasionalnya ditanggung Amerika. Nah, hubungan dengan sudah singgung tadi bahwa kalau ditangani oleh PBB dalam hal ini Dewan Keamanan lambat. Karena Dewan Keamanan itu kan cuma organisasi. Berfungsi efektif tidaknya tergantung anggotanya. Mau ngikut apa enggak. Dengan dasar itu, dengan sifat ambisiusnya Donald Trump membuat inisiatif membentuk Board of Peace ini. Sebenarnya Board of Peace ini adalah semacam lanjutan dari program yang dibentuk Donald Trump ketika periode pertamanya jadi presiden. Dia membentuk Abraham Accord.
Tujuannya adalah untuk menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara penentang Israel. Nah, Indonesia waktu dipimpin oleh Menlu Ibu Retno, itu diberi iming-iming kalau Indonesia mau membuka hubungan diplomatik, itu diberi bantuan $1 triliun. Pada masa itu yang Pada masa import itu. itu ya. Tapi Ibu Retno sebagai seorang diplomat karir tidak mau terjebak, Ya. tidak mau, tolak. Nah, sekarang Pak Prabowo dengan jiwa pragmatisnya sebagai tentara yang jadi presiden, pilih orang banyak gitu. Dia lihat Arab Saudi ikut, Mesir ikut, Bahrain ikut, Qatar ikut, Turki ikut juga. Iya. Oke. Jadi menurut klaim dari Gedung Putih ini ada mandat langsung dari dimandatisir oleh Dewan Keamanan PBB sendiri gitu ya. Tapi apapun yang ada di belakangnya itu nanti mungkin kita bahas lebih jauh lagi, Pak. Terkait dengan ini sejauh itu apakah memang isu yang diangkat dalam Dewan Perdamaian ini fokus ke Gaza saja nih, Pak, atau meluas gitu, konflik global secara keseluruhan? Fokus utama Gaza, kira-kira program itu. Tapi kalau memungkinkan itu bisa berjalan dalam konteks benak Donald Trump akan diperluas ke kawasan lain, termasuk perdamaian Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Tapi fokusnya memang di Gaza. Iya. Jadi memang meskipun fokus dari isi atau konten dari piagam Board of Peace ini apakah sudah dipublikasikan secara meluas atau seperti apa, Pak? Sudah. Cuma masalahnya sekarang yang jadi ironis, kenapa tidak ada unsur Palestina di dalamnya? Justru dalam piagam tersebut tidak ada unsur Palestina. Tidak ada Palestina, bahwa obsesi dibentuknya Board of Peace ini untuk membantu atau memerdekakan ini dalam solusi two state itu. Oke, solusi two state itu ya. Meskipun tidak ada secara tertulis tekstual disebutkan fokus kepada Palestina. Tapi malah itu isu yang banyak kemudian menarik negara-negara untuk bergabung ya, Pak? Iya, dalam artian membangun Gaza. Membangun Gaza. Kita lihat figurnya, latar belakangnya. Donald Trump ini presiden kan dan sekaligus pengusaha. Nah, persyaratan untuk bisa bergabung dalam Board of Peace itu harus nyumbang $1 triliun. Sekitar 17 triliun lah kasarnya. Di Indonesia. Kalau 30 negara sekarang sudah mengikuti, apa Indonesia mau bayar apa enggak ya? Karena Indonesia kan tukang utang. Utang dulu jangan. Kali 30 miliar dolar itu sudah nampak bahwa obsesi Donald Trump ini campur baur dengan interest bisnis. Makanya dia libatkan menantunya dan lain-lain untuk menangani pembangunan pemulihan Gaza ini. Sebenarnya sudah nampak orientasinya kemana orientasinya. Betulkah mau mendamaikan atau ada peluang bisnis pribadi di dalamnya? Kalau Bapak melihat beberapa negara yang sudah menunjukkan untuk bergabung, sebenarnya mereka ini karena tuntutan apa ini, Pak? Alasannya negara-negara Arab Saudi, Bahrain, Mesir kan sekutu. Mau ikut enggak? Kalau tidak mau masuk, makanya ditakut-takuti untuk mempersenjatai Israel. Iya, makanya dalam konteks dengan rencana Amerika menyerang Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, dan itu kan Arab Saudi tidak mengizinkan wilayahnya untuk dipakai operasional begitu. Karena takut imbasnya lari ke dia. Iya. Jadi itu ada tekanan ya, Pak? Bukan tekanan, merasa sendiri lah kalau sekutu mau bergabung ya. Iya, mana resikonya? Saya khawatirnya juga Indonesia ada semacam begitu. Mau diberi itu ndak penalti, bilang tarif perdagangan 100%. Misalnya kayak Kanada. Iya. Karena memegang kunci perekonomian global ya, Pak ya. Makanya. Tentu ini menjadi tekanan atau intervensi tersendiri bagi negara-negara. Masih menganggap bahwa apapun namanya Amerika itu kiblat perekonomian dunia. Betul. Jadi dia punya senjata yang besar, cukup besar untuk mengundang keterlibatan negara-negara lain dalam Dewan Perdamaian tersebut. Nah, terkait ini, Pak, kemudian kan Gaza atau rekonstruksi Gaza lah pasca konflik tersebut yang menjadi isu utama yang dibawa. Nah, bagaimana kemudian nasib di sana nanti kemudiannya, Pak? Kalau memang ini programnya akan semakin masif ke depannya, akan melakukan berbagai upaya, mungkin bagaimana nasib selanjutnya di Gaza Palestina ini, Pak? Masalahnya pertanyaannya,
Gaza ini mau direkonstruksi secara ekonomi atau politik. Ya, ya. Yang dibutuhkan Gaza Palestina adalah rekonstruksi politik sebagai simbol kedaulatan sebagai negara. Apa arti rekonstruksi dari segi properti, Ya, bangunan, kalau- apa perekonomian? Kalau kedaulatannya, iya, iya. kedaulatannya tidak ada. Hak politik recognize yang ditutup Palestina adalah recognize dari semua negara untuk mengakui bahwa Palestina itu Negara negara yang berdaulat. merdeka. hidup berdampingan dengan Israel. Sedangkan ini program Board of Peace ini rekonstruksi ekonomi bangunan. Ya. Iya, salah sasaran. Oke, Salah sasaran. nah itu yang perlu di-clearkan, diluruskan Iya. juga ya Pak ya, bahwa poinnya itu bukan kemudian mengajak negara-negara Iya, untuk mengakui akui dulu kemerdekaannya. Palestina sebagai negara merdeka, berdaulat, hidup berdampingan dengan Israel, baru direkonstruksi itu betul. Ya, Iya. kalau dikembalikan lagi keadaannya seperti semula, tapi Iya. kemerdekaannya tidak Iya. dipegang, ya itu sama Iya. saja tadi tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau Bapak melihat langkah Indonesia itu tadi, meskipun terlepas dari ada mungkin intervensi satu dan lain sebagainya, bagaimana langkah Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian ini, Pak? Tujuannya Pak, obsesinya Pak Prabowo kan Indonesia bergabung ke situ supaya ada pihak yang memperjuangkan hak-hak Iya, perdamaian Palestina. hak Palestina. Tapi masalahnya sekarang, apakah Indonesia mampu di antara negara sekutu yang lain itu, terutama masuknya juga Netanyahu Ya. atau Israel. Israel. Dari sekian 30 itu, biar 29 mentah-mentah kalau Netanyahu bilang tidak mau. Donald Trump akan lebih mendengar Netanyahu, Israel daripada negara yang Negara-negara lain. yang lain. Buktinya misalnya, ketika dibuat voting di Majelis Umum PBB, 139 negara mendukung Palestina saat yang tidak batal. Iya, karena hak veto dimiliki oleh Amerika. Iya. Oke, jadi Iya. meskipun tujuannya itu tadi memang untuk menjunjung perdamaian ataupun membela hak-hak Palestina, tapi Iya. itu tadi ya masih ada suara dominan di dalam Iya, situ. satu tapi lebih menentukan Satu daripada tapi yang lebih lain. menentu, betul. Iya. Betul. Oke, jadi kemudian kira-kira dengan bergabungnya Indonesia nih Pak, follow up-nya ke depan seperti apa? Kira-kira apakah Indonesia akan terus ikut arus saja atau gimana ini Pak? Bisa konsisten nggak? Mhm. Memperjuangkan dengan amanah katanya politik luar negeri bebas aktif. Oke. Khususnya di alinea keempat. Ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Tapi tidak ada keadilan di situ. Kan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ikut melaksanakan keterbukaan berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah adil itu? Oh iya. Oke, jadi pertanyaan Apapun berikutnya. namanya, biar kamu ratusan miliar dolar membangun merekonstruksi Gaza, tapi kalau persoalan satu, secuil satu politik tidak diakui kedaulatan Palestina, apa artinya semua itu? Oke. Jadi itu janjinya untuk konsisten ya ke depan yang dituntut konsisten harusnya dari dan memperjuangkan Indonesia. itu, jangan sampai justru Indonesia dikeroyok di dalamnya, Ya. atau cuma dia berbicara di dalam ruangan yang bersifat gaung kosong gitu. Tidak ada artinya ya Iya. dari suara-suara yang diungkapkan. Oke, kemudian Pak, kalau misal ini melihat itu tadi, kita kembali ke Dewan PBB ya. Apa memang ini kan orang menyebutnya bukan menjadi pendukung atau pembantu Dewan Keamanan, tapi justru menjadi saingannya dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Gimana Pak tanggapan? Dari segi itu? fungsional, meskipun dari status kelembagaan itu tetap Dewan Keamanan, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi ini kan negara yang masuk itu, yang masuk bergabung dalam Board of Peace itu, apakah dirimu apakah tidak merasa sungkan bahwa dengan bergabungnya itu seolah-olah melangkahi Dewan Keamanan PBB? Kenapa tidak? Ini saja yang diperkuat ini Dewan Keamanan bersama menyatukan suara di situ dengan konsistensi bahwa politik luar negeri memperjuangkan prinsip politik luar negeri bebas aktif berdasarkan perdamaian melalui lembaga internasional yang resmi. Yang resmi. Iya. Dalam hal ini itu tadi Dewan Keamanan Iya. PBB. Oke. Bukan melalui bentukan pribadi. Kan secara ya. Masa jabatan presiden di Amerika kan cuma 4 tahun. 4 tahun. Sedang Donald Trump ini sudah memasuki tahun kedua. Iya, periode kedua. Kira-kira apa? Masih efektif? Nggak bisa berlangsung gitu. Merekonstruksi Gaza itu tidak cukup 5-10 tahun. Nggak bisa. Iya. Sedangkan masa jabatannya Donald Trump ini sisa 2 atau 3 tahun paling lama. Oke. Iya. Oh, ini juga yang menarik Pak, karena memang dari segi struktural ini Donald Trump ini mengklaim dirinya sebagai chairman yang permanen gitu untuk memimpin Dewan Perdamaian ini. Itu gimana Pak? Karena saya pikir, saya sekali lagi menganggap Amerika itu mengklaim dirinya bahwa dialah dunia.
representasi dunia. Oke. Iya, dengan kekuatan apa semua. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan berlokasi di New York. Di New York. New York itu kan lokasinya Amerika Serikat. Siapa pemimpin yang berusaha menentang, menyaingi Amerika, tidak dikasih visa untuk hadir dalam Majelis Umum PBB, itu kan senjata ampuhnya yang paling konyol gitu. Iya. Tapi justru ampuh ya. Iya, tapi itulah. ampuh. Oke. Jadi ampuh secara militer, ekonomi, politik. Karena pemilik hak veto dan tempatnya menghuni markas PBB. Makanya dulu zamannya Bung Karno dulu selalu meminta pindahkan itu markas PBB. Jangan di Misalnya New York, pindahkan ke Ujung Pandang atau ke Taman Andrea ke Unas. Iya. Iya misalnya. Oke. Iya. Karena dengan keberadaannya di sana itu menjadi Iya. dia bisa mengunci ya. Iya. Titik vital tersebut, dalam hal ini markas PBB itu. Oke. Jadi memang bisa disebut sebagai saingan dalam hal ini karena secara fungsional itu tadi ya Pak, dia akan mengambil beberapa kemudian program-program atau tugas-tugas dari Dewan Keamanan PBB. Nah, dengan adanya ini apakah justru nanti negara-negara yang lain ini Pak justru malah mungkin meragukan kredibilitas dari Dewan Keamanan itu karena dianggap ya sudah kita di Dewan Perdamaian saja gitu ya. Jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up tentunya bersama Bapak Dr. Andes Petrus Lumumba MA. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai bagaimana sih latar belakang dibentuknya Board of Peace ini, kemudian apa kemudian isu yang akan dibawa Indonesia dengan bergabungnya ke dalam Dewan Perdamaian ini. Nah tadi pertanyaan sebelum kita break Pak, dengan banyaknya kemudian berbagai intervensi lah yang diberikan Donald Trump untuk menggait keterlibatan negara-negara yang lain, apakah nanti ini jangka panjangnya akan membuat negara-negara lain ini meragukan kredibilitas Dewan Keamanan PBB yang seharusnya selama ini dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang ada, Pak? Saya kira selama Donald Trump masih presiden Amerika, maka selama itu akan berlangsung. Ya. Nanti akan berakhir setelah ada pergantian presiden di Amerika Serikat. Karena saya sudah katakan tadi, paradigma politik luar negerinya kalau dipimpin oleh Partai Republik, terlepas Donald Trump atau bukan, memang akan selalu begitu. Mengutamakan masalah keamanan politik internasional, militer internasional ketimbang masalah domestiknya. Makanya bukannya kasarnya amburadul persoalan dalam negeri kan di sana sini protes macam-macam, bahkan ada ditembak mati. Sudah konsekuensinya begitu. Perbandingan terbalik dengan Demokrat fokus dalam negeri. Iya. Iya. Jadi meskipun nanti pun bukan Donald Trump tapi yang dari Partai Republik lagi, ya tetap akan terulang lagi seperti itu. Ya yang membedakan yang cuma semacam derajat intensitasnya gitu tuh. Iya. Tapi fokus utama orientasinya akan sama. Begitu. Oke. Jadi bisa jadi itu akan terus berlangsung ya pemirsa selama Donald Trump. Itu tadi yang menarik karena memang dia mengklaim dirinya sebagai ketua permanen dari Dewan Perdamaian ini. Jadi mungkin itu tidak akan terikat dengan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat atau gimana tuh Pak?
karena ini kan sudah nampak bahwasannya seolah ada kesan bahwa Board of Peace itu produk pribadi, Ya, bukan oke. produk organisasi atau lembaga internasional. Jadi dalam statuta konsep piagam itu dia mengatakan meskipun dia sudah tidak menjabat, tapi ini program masih akan berlangsung. Pertanyaan umum orang mengatakan, apakah masih efektif kalau Donald Trump sudah tidak berkuasa dengan setelah dia habis jabatannya? Saya kira ini momennya ini viral sepanjang masih Donald Trump masih 2030 nanti 2029 sudah tidak seperti sekarang ini. Ya, kita lihat lagi ke depannya lagi ya pemirsa tentunya bagaimana perkembangannya. Nah, sejauh ini Pak bagaimana Bapak melihat respon dari negara-negara besar juga seperti Cina, Rusia dan sebagainya terkait dengan pembentukan Board of Peace ini? Kan dia kan komitmen bahwa sebagai khusus Rusia dan Cina, Perancis, Inggris sebagai pemilik hak veto kan jelas merasa tersinggung juga. Iya, sudah ada lembaga resmi kok. Gitu. Dan kalau mau dibentuk ini sebagai peace offer, kalau mau mengundang jangan mengundang karena derajatnya kamu itu sama. Sebelum pada saat mau dibentuk, ajak bicara. Oke, diskusikan dulu. Iya, mereka bagaimana solusinya. Dan kalau dibentuk ini jangan diketuai oleh satu orang yang namanya Donald Trump. Harus ketua bersama di antara negara-negara pemilik hak veto itu. Supaya menandakan bahwa memang ini representasi dunia. Bukan representasi Amerika. Kalau PBB kan jelas representasi dunia. Iya. Oke, berarti sejauh ini selain itu tadi ya merasa dipinggirkan lah dengan dia membentuk sendiri ini, apakah kedepannya akan ada juga ancaman balik ataupun perlakuan balik nih dari negara-negara yang tidak bergabung di dalam Board of Peace ini, Pak? Nah, rencana hanya di antara anggota yang lain saling kamu itu ini termasuk Indonesia, kamu itu bebas aktif atau masuk blok Amerika. Oke. Dan negara lain yang juga begitu. Yang umumnya yang masuk Board of Peace ini yang 30 negara itu adalah sekutunya Amerika. Oke, yang diundang yang bukan sekutunya Amerika tidak mau. Oke. Iya. Kembali lagi berarti wajar bila masyarakat mempertanyakan tuh ini menjadi kontroversi. Kenapa kemudian Indonesia bergabung di dalam Board of Peace tersebut? Berarti untuk bahwa Indonesia akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina yang di bawah itu, apakah itu realistis atau mungkin tidak? Karena dia ada prinsip. Di antara saya yang 30 ini, siapa teman saya yang betul-betul bebas aktif? Karena yang lain itu sudah terang-terangan. Amerika memiliki pangkalan-pangkalan militer di situ. Dan hanya mereka takut dikenai tarif dagang 100% seperti Kanada. Siapa yang membandel, tidak mengikuti keinginan Amerika, tunggu sanksi. Berupa penaikan tarif, pajak, tarif perdagangan. Oke. Iya. Jadi jangka panjangnya mungkin akan ada dampak-dampak multilateral yang akan dirasakan Indonesia nih ke depan dengan bergabung. Kita tidak meminta apapun namanya, kita warga negara Indonesia tidak mengharapkan seperti itu, tapi resiko seperti itu pasti ada. Iya. Oke, jadi sejauh ini memang bisa dikatakan sebagai langkah yang berisiko ya Pak ya, dengan bergabungnya dengan ini. Apalagi masyarakat Indonesia pun banyak juga yang menentang bahwa meskipun dilabeli dengan Dewan Perdamaian, tentu sudah nampak apa orientasi yang ada di dalam Dewan Perdamaian ini, Pak. Yang paling menarik kan Majelis Ulama Indonesia sangat menentang. Belum lagi namanya siapa? Felix Xiao. Malah dia mengatakan tindakan Indonesia ini kan menjijikkan. Ya. Bergabung itu kan menjijikkan. Tetapi ada pengamat mengatakan bisa tidak mempertaruhkan kredibilitasnya Presiden Prabowo ini dengan konsisten bahwa dia masuk adalah tujuannya semata-mata untuk membela Palestina. Kalaupun membela Palestina cuma 1 poin dalam rangka tapi selama ini kan sudah diperjuangkan melalui forum PBB, itu pun tidak mempan. Apalagi di Dewan Perdamaian yang notabene ada Israel di situ, Netanyahu. Oke. Jadi bukan tidak mungkin, tapi akan sangat berat ya untuk betul-betul konsisten mewujudkan, mempertanggungjawabkan itu tadi. Ambisi besarnya untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina. Yang setengah mati lagi itu kita dosen-dosen HI digugat di masjid di mana-mana. Kenapa Prabowo begitu? Nah, ini repot kita.
Oke, gitu ya. Jadi memang ada permainan di dalam sini. Mungkin sebagai intinya nih Pak, apakah memang ini bisa dinilai sebagai langkah untuk strategi perdamaian atau sebenarnya lebih besar orientasi yang lain yang ada di dalam pembentukan Dewan Perdamaian ini Pak? Bahkan ada orang menilai entah sentimen atau apa. Prabowo ini seolah-olah bangga selalu dekat Donald Trump. Satu-satunya presiden di Indonesia yang selalu dirangkul, ditepuk sama Donald Trump hanya Prabowo. Presiden-presiden mana boro-boro bisa berkunjung ke Amerika atau apa, atau ketemu langsung dengan Donald Trump. Tapi Pak Prabowo kan di beberapa momen selalu apa, dan selalu disanjung-sanjung. Mungkin sebagai orang Jawa berasa batinnya utang budi barangkali, jadi apapun ajakannya masuk saja. Oke. Maaf bahwa kan di konteks menteri luar negeri kita kan bukan seorang diplomat karir, tentara juga. Jadi seharusnya dia itu memberi semacam balancing kepada presiden, tolong Pak jangan begini ini akan begini. Kalau dia tahu yang namanya permainan diplomasi internasional. Iya. Jangan sampai terbawa dengan permainan diplomatik. Namanya bawahan itu kan sangat-sangat patuh sama perintah komandan. Oke. Nah, terkait dengan ini juga Pak, kita bahas sedikit terkait dengan terpilihnya atau diangkatnya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM di PBB. Nah, ini apakah akan ada kepentingan khusus untuk isu itu, apa justru ini menjadi berisiko juga bagi Indonesia nih, apalagi kita masih banyak masalah-masalah HAM di domestik. Kalau kamu mengikuti berbagai itu kan diprotes oleh negara-negara Pasifik Selatan. Yang punya keterkaitan kultur Melanesia atau bangsa Melanesia dengan Papua Barat, dengan pokoknya seluruh provinsi Papua. Loh, kok Indonesia jadi ketua HAM? Sedangkan masalah pekerjaan rumah HAM di dalam negerinya sendiri berantakan gitu toh. Dan rata-rata pelanggar HAM di dalam negeri di Indonesia ya kebanyakan dilakukan oleh aparat negara. Iya, apakah itu TNI, apakah itu polisi. Penganiayaan, pengeroyokan, semua, pemberedelan, penghancuran rumah, semua kan dilakukan oleh orang sipil lah. Apa yang dia bisa dilakukan? Palingan begal, palingan misalnya gitu. Tapi yang mendunia itu kan pelanggaran itu. Nah, sampai sekarang kan selalu mengajal di Majelis Umum PBB setiap persidangan setiap tahun itu kan kemerdekaan kemerdekaan Papua gitu tuh. Itu yang diperjuangkan oleh solidaritas Melanesian Brotherhood Solidarity gitu tuh, yang sesama negara memiliki kultur budaya sesama orang hitam gitu tuh, rambut keriting semua dengan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sebagian bangsa-bangsa Melanesia mempertanyakan. Iya, pelanggaran di Aceh, pelanggaran di mana-mana. Masih banyak PR HAM domestik ya. Secara internasional naik kelas Indonesia. Seolah-olah HAM di negara kita itu sudah, tapi mereka yang mengetahui tentang borok-borok tanda petik ya. Borok-borok dalam negeri itu menganga. Kok bisa? Gak usah heran Iya. Oke, menarik sekali ya pemirsa. Sebagai closing statement mungkin nih Pak, bagaimana harusnya masyarakat kita membaca orientasi dari pembentukan Dewan Perdamaian ini, dan karena Indonesia sudah terlanjur bergabung nih, bagaimana kemudian Indonesia harusnya memposisikan diri di dalam organisasi atau forum ini Pak? Silakan. Kan biasanya kalau untuk untuk memasalkan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tertentu di luar negeri, itu seharusnya memberi semacam sosialisasi lah, pemahaman kepada seluruh warga Indonesia bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini tujuannya adalah untuk itu, misalnya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa Palestina dalam ini, khususnya di jalur Gaza itu, di mana Indonesia memberi semacam solidaritas yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat Gaza Palestina dan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, jadi memang seharusnya forum-forum seperti ini lahir dari banyak suara ya Pak ya, dari bentuk diskusi dan melibatkan banyak negara, bukan hanya dari satu negara saja. Tapi bagaimanapun tentu pemirsa, kita masih akan terus melihat ke depannya seperti apa. Di Indonesia sedang kontroversi tentunya karena Indonesia secara resmi menyatakan diri bergabung, dan tentunya
Kita berharapnya ya Pak, Indonesia bisa konsisten membawa ambisi ataupun tugas utamanya dalam bergabung ialah untuk membawa kesejahteraan masyarakat Palestina. Kita harapannya seperti itu meskipun akan banyak tantangan tentunya ke depannya. Dan kita akan melihat lagi seperti apa perkembangan dari Board of Peace ini, pemirsa. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. bincang-bincangnya pada Sama-sama. kesempatan ini. Sama-sama. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.